Setelah perjalanan jauh dari rumah Mama Hermin, setibanya di rumah, hari sudah lewat tengah malam. Karena itu aku langsung masuk ke dalam kamarku dan langsung tidur nyenyak. Namun gilaknya, di dalam tidurku malam itu, datang mimpi itu, yaitu aku bermimpi melakukannya dengan Mama Hermin. Sehingga waktu bangun paginya, aku dapati celam nuahku BSH. Usiaku padahal sudah hampir 24 tahun, masih mimpi begituan. Selesai sarapan pagi, aku langsung on the road lagi, menuju Jogja, untuk membeli segala jenis furnitur dan perabotan rumah, selengkap mungkin, untuk mengisi rumah baru, yang sudah aku bayar di perumahan elit itu. Semuanya akan dikirim pagi itu juga, ke alamat rumah yang akan dihuni oleh Tante Tari dan Tante Aryati itu. Setelah semuanya dikirim, dan dipasang oleh tukangnya masing-masing, aku memikirkannya beberapa saat, mengingat-ingat, apakah masih ada yang kurang. Setelah merasa sudah lengkap, aku pulang ke rumah Mami, ketika hari sudah jam 6 sore, dan tiba di rumah Mami jam 9 malam, karena mampir dulu ke toko peralatan komputer. Langsung aku laporan kepada Tante Tari, bahwa rumah itu sudah lengkap perabotannya, termasuk perabotan kitchennya. Kalau mau dilihat sekarang saja, karena kalau besok aku akan sibuk seharian, mengurus lahan Mami yang di dekat perbatasan Jabar Jateng itu, jelasku pada Tante Tari. Biar menyenangkan semuanya, tunggu sampai kesibukanmu itu reda saja sayang, sahut Tante Tari sambil memberiku hadiah di TV-ku. Aku lagi pula gak keburu-buru kok, di sini malah terasa nyaman, bisa kumpul sama saudara-saudara, lanjut Tante Tari. Maka malam itu, aku bisa istirahat lagi sepuasnya, tanpa melakukan dengan Tante Tari, Tante Aryati, maupun dengan Mami sama sekali. Karena besok pagi, aku harus berangkat ke Jogja lagi, untuk menjemput Mama Hermin, kalau dia jadi berangkat ke Jogja. Agar tidak kelamaan menunggu kar dari Mama Hermin, aku standby di rumah Tante Tari itu, rumah yang Tante Tari sendiri belum melihatnya, dan dibeli atas namaku, seperti yang Tante Tari inginkan. Dalam masalah keuangan, mungkin aku kini tergolong sangat jujur, tak pernah mengganggu hak orang lain, tapi dalam masalah perempuan, mungkin aku ini termasuk kurang jujur, kece. Kenapa aku akui bahwa dalam masalah perempuan, aku ini kurang jujur? Karena ketika standby di rumah Tante Tari itu, terlintas di dalam pikiranku, untuk membawa Mama Hermin ke sini, tanpa harus cari hotel segala. Tapi setelah dipikir-pikir, nantinya malah merepotkanku sendiri, karena aku harus melenyapkan segala jejak Mama Hermin, sebelum Tante Tari dibawa ke rumah ini. Tiba-tiba handphoneku berdering, ternyata call dari Mama Hermin. Ya, selamat pagi Ma, sahutku di ujung teleponku. Selamat pagi juga, sekedar mau laporan, ini Mama sudah dekat ke Jogja. Nanti kalau Mama nunggu, di depan kantor pos saja gimana? Apa gak merepotkan Nak Haris? Tanya Mama Hermin. Iya Mam, aku langsung menuju ke situ sekarang, sahutku sambil bergegas, menghidupkan mesin mobilku, dan aku paksakan meluncur menuju kantor pos, seperti yang disebut oleh Mama Hermin tadi. Di jalan aku pun menyempatkan diri, untuk menghubungi hotel yang pernah aku pakai, untuk melakukan dengan Mbak Lina, dan Mbak Widya itu, untuk booking, dan biayanya aku transfer langsung lewat mobile bank, dari HP-ku, aku hari itu, ke bagian kamar di lantai 5. Tak lama kemudian, aku tiba di depan kantor pos. Ternyata Mama Hermin sudah menungguku, dalam pakaian yang aduhai, celam luah legging hitam dan pullover OT, sehingga membuatku terpana sesaat, karena begitu menawannya, Mama Hermin di mataku hari itu. Bergegas aku turun dari mobilku, untuk membukakan pintu depan sebelah kiri. Setelah Mama Hermin duduk di jok mobilku, bergegas aku masuk ke belakang setir. Agak lama ya nunggu barusan Ma, maklum jalanan lagi macet, kataku sambil menjalankan mobilku kembali. Gak lama, paling juga 10 menitan kor, sahut Mama Hermin. Panggil namaku langsung saja Ma, biar lebih akrab, pintaku. Masa bos anak Mama, dipanggil nama langsung, sahutnya. Hei, jangan mengingat kesana deh Ma, sekarang aku mau habiskan waktu, khusus untuk Mama, kalau perlu sampai besok malam juga boleh. Ucapku dengan senyum penuh harap. Wah, ngapain lama-lama banget? Rumah nggak ada yang nungguin Nak, Haris, sahutnya dengan mesem-mesem. Tata sudah berangkat ke Banjar, tanyaku. Sudah, kemarin, dia kelihatan sangat bersemangat mendapatkan pekerjaan dari Haris itu, jelas Mama Hermin senang.
Barusan aku sampai bengong melihat Mama berdiri di depan kantor pos itu, ucapku. Kenapa? Tanya Mama Hermin penasaran. Mama kelihatan cantik sekali, kenapa kecantikan Mama tidak menurun ke Tata ya? Ucapku ingin tahu. Haris bisa saja. Masa sudah tua dibilang cantik? Jawabnya dengan senyum yang begitu manisnya. Aku bicara sejujurnya loh Ma, kalau dibandingkan dengan Mama, Tata itu kalah jauh, lanjutku. Tata itu kan menurun tampang ayahnya, jelasnya. Oh pantesan, makanya waktu aku di rumah Mama, aku sempat mikir, kenapa kecantikan Mama gak nurun pada Tata ya, sahutku lagi. Haris juga ganteng sekali kok, menurut Mama, ucapnya jujur tapi dengan malu-malu. Berarti nyambung Don, yang ganteng harus sama yang cantik, jawabku singkat. Masa sih, Mama kan sudah tua Haris, sahutnya. Boleh aku terus terang Ma, ucapku. Soal apa? Tanyanya. Aku ini pengagum wanita setengah baya, seperti Mama ini, ucapku. Tiba-tiba Mama Hermin memegang tangan kiriku, sambil berkata, yang benar nih, jangan bikin Mama GR down, ucapnya. Aku serius Mama, nanti di pusat penjualan pakaian itu, silahkan Mama ambil semua pakaian, yang diperkirakan laku, aku yang akan bayar semuanya, hitung-hitung ngasih modal saja sama Mama, ucapku. Duh, kalau modal sih memang Mama kekurangan Haris, terima kasih sebelumnya ya, terus setelah belanja itu, kemana Mama mau dibawa? Tanyanya. Counter, seperti yang aku katakan di rumah Mama waktu itu, ucapku. Terus sekarang mau kemana dulu? Tanyanya. Ke pusat penjualan pakaian, yang biasa disebut factory outlet itu Mama, ucapku. Tiba-tiba Mama Hermin mendekatkan muluetnya ke telingaku, dan berbisik counter saja dulu, biar Mama tenang belanjanya nanti. Kalau perlu, besok pagi saja belanjanya, supaya Mama bisa mikir dulu, jenis apa saja yang sekiranya laku, untuk dijual kembali di kampung Mama nanti, ucapnya. Itu lebih baik Mam, ucapku sambil membelokkan arah mobil menuju hotel itu. Tapi jangan ngomong apa-apa sama Tata ya Haris, pintanya. Iya Mam, soal itu sih dijamin, bakal ditutup rapat-rapat kepada siapapun, jelasku memastikan. Tak lama kemudian, aku dan Mama Hermin sudah berada di dalam lift, yang mengantarkan kami ke lantai 5. Mama Hermin terus-terusan menatapku, dengan senyum manisnya. Senyum manis itu pun, tersungging lagi di bibir Mama Hermin, ketika kami sudah berada di dalam kamar, yang sudah aku booking. Lalu kami duduk berdampingan di sofa, yang tak jauh dari bed. Mama tahu gak, sepulangnya dari rumah Mama, aku sampai mimpiin Mama lo, kataku sambil memegang tangan Mama. Mimpiin apa? Tanyanya. Mimpiin demikian sama Mama, besoknya, celamu aku BSH, ucapku. Mama akan wujudkan mimpi itu, karena Mama juga kagum berat sama Haris, sejak pertama kali melihat bos Tata ini. Tapi Mama kan tahu diri, usia Mama gak muda lagi, makanya disimpan saja perasaan itu, di dalam hati, ucap Mama Hermin. Jadi Mama sudah membayangkan, kalau kita bakal sedekat ini, tanyaku. Ada sih bayangan itu, tapi samar-samar, karena Mama pikir itu cuma hayalan orang tua, yang gak tahu diri, masak cowok seganteng dan semuda kamu ini, mau sama Mama, ucapnya. Yang samar-samar itu, sekarang sudah jadi jelas ya Mam, ucapku sambil melingkarkan lenganku di demikian Mama Hermin. Seperti tahu apa yang aku inginkan, Mama Hermin mendekatkan bitiwirnya, dengan tatapan sepasang matanya bening dan indah, dari jarak sangat dekat sekali. Aku menanggapinya cuma dengan senyum, karena ingin tahu, apakah dia sesangar Tata, atau tidak. Ternyata dia seperti Tata, maka aku pun ingin memberinya lebih lagi, karena semuanya ini, sudah terbayangkan sejak 2 malam yang lalu. Makanya aku langsung menyambut, dan membalas apa yang dilakukan oleh Mama Hermin itu, dengan penuh semangat, dan penuh perasaan. Sampai akhirnya, setelah beberapa lama, Mama Hermin berbisik, pindah ke atas tempat TDR saja yuk. Aku mengangguk, dan mengeluarkan tanganku, lalu membantu Mama Hermin mempersiapkan hidangannya untuk aku. Apakah semuanya ini, terlalu cepat bagiku? Tidak, aku bahkan pernah punya pengalaman, yang lebih cepat lagi dahulu, ketika aku masih tinggal bersama Tanti Murni di Jogja, dengan seorang wanita yang mengantarkan seorang pembantu, untuk bekerja di rumah kami. Setelah aku perhatikan, wanita itu memang manis sekali,
maka aku tawarkan jasaku untuk mengantarkannya pulang ke kampungnya di sekitar Jatan. Wanita itu tampak senang, lalu nyemplok di boncengan motorku, dan aku antarkan pulang ke rumahnya. Namun di Unggaran, aku mengajaknya untuk mandi air panas mineral, ia pun setuju. Dan di dalam kamar mandi air panas itu, aku langsung bisa melakukannya dengannya. Padahal dia wanita berjilbab, bukan perempuan bandual pula. Tapi hanya dalam hitungan tak lebih dari 2 jam sejak mengenalnya, aku bisa mendapatkannya secara gratis pula. Jadi aku tidak menganggap dengan Mama Hermin ini terlalu cepat untuk melangkah sejauh ini. Aku malah butuh waktu 2 malam untuk mencapai semuanya ini. Setelah aku juga mempersiapkan hidangan untuk Mama Hermin, aku kemudian ikut naik ke bed. Mama Hermin pun menyambutku dengan senyum manisnya. Lalu membiarkanku mulai memilih-milih menu apa dulu yang aku sukai, sehingga aku dengan semangat dan penuh penghayatan berusaha untuk membuat keinginan Mama Hermin agar meningkat. Sehingga Mama Hermin mulai bergerak-gerak dengan nafas semakin tak beraturan jadinya. Di mataku, Mama Hermin ini dari ujung kaki sampai ujung rambutnya tiada celahnya. Kulitnya putih, wajahnya pun sangat cantik, sehingga aku menganggap Mama Hermin ini harus mendapat prioritas kedua setelah Mami. Ya, biarpun nantinya aku beristrikan perempuan secantik bidadari pun, Mami tetap akan menjadi perempuan yang paling aku utamakan. Tapi dalam hal kecantikan, semuanya kalah oleh Mami Hermin ini. Selain cantik, dia juga sangat menarik, sehingga saat itu, keinginanku semakin tinggi jadinya. Dan kini, aku sedang asik pada area yang beraroma khas itu. Mungkin dia rajin minum ramuan tradisional, khusus untuk mengharumkannya. Sehingga aku jadi semakin lahap. Setelah aku rasa cukup dan sudah waktunya pada tujuan intinya, aku pun membuka penutup hidangan untuk Mama Hermin itu. Mama Hermin spontan duduk, sambil memegangnya. Astaga, Mama sampai merinding nih. Mama gak nyangka, akan dapat yang seperti ini, ucap Mama Hermin tampak senang sekali, dengan hadiah yang sebentar lagi akan aku berikan padanya. Kenapa merinding? Takut, tanyaku. Merinding karena membayangkan saat menyantapnya pasti akan luar biasa sekali, ucapnya seraya bersiap diri. Pada saat yang sama, aku pun bersiap menyantap hidangan yang disiapkan oleh Mama Hermin. Tercapai juga apa yang aku bayangkan dalam 2 hari belakangan ini. Dan kepak-kepak sepasang tangan wanita setengah baya itu mulai mengusutkan kain spray putih yang berkali-kali diremasnya. Melihat Mama Hermin yang tampak bahagia itu, aku pun semakin bersemangat di dalam menyuapinya. Haris, ini luar biasa indahnya. Lakukan apapun yang Haris inginkan, ucap Mama Hermin dengan tersendat-sendat. Aki harus mengakui bahwa Mama Hermin ini wanita tercantik di antara sekian banyak wanita yang telah melakukannya denganku. Namun aku tak mau mengatakannya secara lisan, aku hanya ingin membuatnya merasa bahagia dan di kemudian hari dia akan memintanya lagi dan lagi. Dan ternyata, memang tidak rugi selama 2 hari aku menunggu kesempatan itu. Karena Mama Hermin, selain cantik dan menarik, dia juga semangatnya sangat tinggi, meskipun di usianya yang tidak muda lagi itu. Tak berselang lama kemudian, Haris, ucap Mama Hermin menghembuskan nafasnya, setelah tertahan beberapa detik. Sementara wajahnya tampak seolah bersinar, seolah memancarkan aura kecantikannya, yang menimbulkan rasa sayang di dalam hatiku. Ku usap-usap TV Mama Hermin, yang keringatan, dan berbisik. Sudah, Mam. Mama Hermin membuka kelopak matanya, menatapku dengan sorot seperti baru bangun tidur, dan menyahut. Sudah sayang, terima kasih. Setelah bertahun-tahun puasa, ternyata Mama masih punya kesempatan dengan pria semuda dan seganteng ini pula. Luar biasa indahnya, ucapnya. Aku tersenyum mendengar kata pujian yang jujur itu. Lalu aku pun melanjutkan pekerjaanku yang belum usai itu dan disambut dengan sukacita oleh Mama Hermin. Hari itu sampai malam, kami berdua terus mendayung bersama, tanpa mengenal lelah dan bosan. Mama Hermin tersenyum manis, lalu mengusap-usap rambutku, sambil berkata perlahan. Sepertinya Mama mulai mencintai kamu, Haris. Kita rawat saja cintanya, sahutku. Terus, kalau Mama kangen sama Haris gimana? Tanyanya. Ketemuan saja,
Mama belanja ke Jogja berapa kali sebulan? Tanyaku. Biasanya sih, seminggu sekali, sahutnya. Nah, sedikitnya seminggu sekali, aku bisa menyirami sawah mama ini, ucapku. Mama Hermin pun tersenyum senang mendengarnya. Lalu aku merasa seolah sedang melayang-layang di langit tinggi, langit yang ketujuh. Kata para pujangga, langit yang bertaburkan bunga-bunga surgawi, diiringi dentang-denting gamelan kahyangan, membuatku lupa segalanya. Aku hanya merasa bahwa rongga di hatiku sudah bertambah satu nama lagi, Hermin, yang membuatku lupa daratan. Kami terkasar di pantai yang sangat indah. Keesokan paginya, aku pun mengantarkan dan membelikan pakaian yang akan dijual kembali oleh Mama Hermin, sesuai janjiku. Setelah selesai, aku pun melepas kepergiannya pulang ke kotanya dengan naik bus dengan berat hati. Itulah akhirnya, impianku dengan Mama Hermin pun terwujud dan akan seperti apakah kelanjutannya. Nantikan kelanjutannya ya, bersambung. Jangan lupa like dan komen ya guys. Terima kasih.